Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan penilaian tengah semester yang berakhir pada hari Rabu lalu ya. Untuk pembelajaran fisika kelas 11, hari ini kita akan membahas soal-soal PTS fisika yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Silahkan kalian simak baik-baik ya, karena materi ini masih berkelanjutan. Oke, soal nomor 1, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya disebut gelombang transversal. Jawabannya transversal. Kalau yang masih ingat transversal itu gambar gelombangnya seperti ini, dia punya puncak dan punya lembah ya. Arah getaran si gelombang transversal, arah getarannya itu atas bawah. Sedangkan rambatannya itu ke kanan atau ke kiri. Contoh misalnya yang ini ke kanan. Nah, ini antara arah rambatan yang ke kanan dengan arah getaran yang ke atas ke bawah, dia saling tegak lurus. Jadi nomor 1 jawabannya transversal ya. Berikutnya nomor 2, simpangan maksimum pada suatu gelombang disebut juga dengan, misalnya kita gambarin pakai gelombang transversal deh. Kan gelombang transversal kan sebagaimana kalian tahu dia kan naik turun ya gelombangnya, terus dia ada puncak, ada lembah. Ketika dia bergerak naik turun ke atas dan ke bawah, ini si gelombangnya melakukan simpangan. Nah, di paling atas di sini dan di paling bawah di sini adalah simpangan maksimum yang disebut dengan amplitudo. Berikutnya nomor 3, suatu gelombang panjangnya 0,5 meter. Jika cepat rambat gelombang 400 meter per sekon, maka frekuensinya adalah, langsung kita jawab aja dengan rumus frekuensi F sama dengan V per lambda. V-nya di soal 400 dibagi panjang gelombangnya 0,5, hasilnya 800 Hz. Gampang ya. Berikutnya nomor 4, pada gambar di bawah ini, jarak AB 80 meter, waktu tempuh AB-nya 5 detik, kecepatan gelombang dan panjang gelombang tersebut adalah, pertama, kita coba cari berapa panjang gelombangnya dulu. Caranya adalah jarak tempuh dibagi banyaknya gelombang. Jarak tempuhnya yaitu ini si AB, 80 meter, dengan jumlah gelombang dari A ke B, kita hitung ya, di sini ada 1, ada 2, nah ini cuma puncak berarti setengah, 2,5 atau 2,5. 80 dibagi 2,5 hasilnya 32 meter. Terjawab ya, untuk panjang gelombangnya 32 meter. Untuk kecepatan gelombangnya belum kita cari, kita ke frekuensinya dulu. Kita cari dulu nih berapa frekuensinya dengan N dibagi T. Banyaknya gelombang 2,5 ya, tadi 2,5. Dengan T-nya, waktu tempuh dari A ke B adalah 5 detik. Jadi 2,5 dibagi 5, ini kalau kita sederhanakan dapat 1/2 Hz atau 0,5. Nah, dari sinilah baru kita cari kecepatan gelombangnya dengan panjang gelombang dikali frekuensi. 32 dikali setengah hasilnya 16 meter per sekon. Oke, sudah terjawab ya. Soal nomor 5 ditanya waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai jarak 10 meter. Dari soal kita pilih diketahuinya di sini ada periode 2 detik dan ada lambdanya 5 meter. Kita cari tahu dulu berapa cepat rambat gelombangnya. Dengan lambda dibagi T, 5 dibagi 2 dapat 2,5 meter per sekon. Untuk selanjutnya, kita langsung ke tujuan awal kita nih, mencari jarak atau kita lambingin X ya. X, jarak, sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka untuk menghitung waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak sendiri di soal 10 meter. Untuk si kecepatannya yang udah kita dapat ini 2,5. 10 bagi 2,5 hasilnya 4 sekon.
Lanjut ya. Nomor 6. Persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 10 sin pi 0,5 T min 2X. Cepat rambat gelombangnya adalah, untuk menghitung cepat rambat gelombang, selain dari rumus lambda kali F atau lambda bagi T, ada lagi nih, dengan V sama dengan omega bagi K. Omeganya si 0,5 pi, ya, karena ini kan dikali ke dalam. Untuk K-nya 2 dikali pi, jadi 2 pi. 0,5 pi dibagi 2 pi, hasilnya 0,25 meter per sekon. Kalau kalian coba dengan rumus yang lambda kali F atau yang lambda bagi T, hasilnya akan sama, yaitu segini. Jadi banyak cara ya, ini cara tercepatnya. Nomor 7. Persamaan gelombang berjalan yang merambat dengan amplitudo 0,1 m, frekuensi 50 Hz, dan cepat rambat 50 meter per sekon adalah, cari tahu dulu lambdanya berapa dengan cara V dibagi F. Cepat rambatnya di soal 50 dibagi frekuensinya di soal 50. Dapat lambdanya adalah 1 meter. Setelah itu, cari konstanta gelombangnya dari lambda yang udah kita dapat. 2pi dibagi lambda, 2pi dibagi 1 meter, hasilnya tetap 2pi. Baru kita cari komponen lain, yaitu kecepatan sudut dengan 2pi dikali F. 2pi dikali F dalam soalnya adalah 50 Hz. 2pi kali 50 hasilnya 100 pi radian per sekon. Setelah dapat komponen konstanta gelombang dan kecepatan sudut gelombang, kita menuju persamaan simpangannya nih. Nah, persamaan simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Untuk tanda minus ini, ya sebenarnya minus ini nanti kalau kalian pelajari kembali di materi gelombang, kan tandanya itu bisa plus, bisa min ya. Karena di pilihan jawaban semuanya minus, makanya di sini kita pakai minus. Tapi minus itu artinya apa sih? Minus itu artinya si gelombang sedang merambat ke mana yo? Iya, ke kanan. Kalau plus sedang merambat ke kiri. Ya. Berikutnya, kita masukin angka-angka yang ada di dalam soal dan yang udah kita cari tadi, kayak amplitudonya di soal 0,1 nih, masukin. Sin omeganya yang udah dicari 100 pi kan, terus T-nya diturunin lagi, dikurangi, K-nya turunin 2 pi, X-nya tulis lagi. Sampai sini pi-nya kita keluarin di dalam ini, di luar kurung, jadinya Y sama dengan 0,1 sin pi 100 T min 2X. Ini adalah jawaban akhirnya, ya, sesuai dengan yang dipilihan. Berikutnya, nomor 8, pernyataan yang benar terkait persamaan gelombang diketahui di soalnya. Di situ ada persamaan ya. Pertama, apakah frekuensinya 20 Hz? Kita cek, F sama dengan omega dibagi 2pi, omeganya 40 pi dibagi 2 pi. Nah, 40 pi dibagi 2 pi dapat 20 Hz. Jadi, pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2, apakah benar juga? Panjang gelombang lambda adalah 2pi dibagi K. 2pi dibagi konstantanya, lihat ya, ini pi dikali 2 jadi 2pi. 2pi bagi 2pi dapat 1. Jadi pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan nomor 3, gelombang menjalar dengan kecepatan 20. Kecepatan atau cepat rambat menghitungnya itu lambda dikali F. Lambdanya si 1 meter dikali F-nya yang ini 20 Hz. Jadi dapat cepat rambat atau kecepatan gelombangnya 20 meter per sekon. Jadi yang ini si pernyataan nomor 3-nya betul. Terakhir, simpangan gelombang 0,10 meter. Apakah benar? Untuk nomor 4 tidak bisa ditentukan karena di soal nomor 8 tidak ada keterangan pada saat waktu atau jarak berapa simpangan yang mau dihitung atau yang mau dicari.
Oke, jadi nomor 4 salah. Sehingga pernyataan yang benar pada soal ini adalah pernyataan 1 dan 3. 9, ini tentang teori gelombang bunyi ya. Jadi ketika gelombang yang dapat didengar oleh manusia memiliki frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz itu disebut dengan gelombang audiosonik ya. Gelombang audiosonik ini rentannya 20 Hz hingga 20.000 Hz. Berikutnya, untuk nomor 10 masih menanyakan gelombang bunyi dengan frekuensi yang berbeda. Sekarang frekuensi yang ditanya adalah yang kurang dari 20 Hz. Kalau berdasarkan teori, yang kurang dari 20 Hz adalah infrasonik. Nomor 11, fenomena pergeseran frekuensi hasil pengamatan yang terjadi akibat adanya gerak relatif antara sumber gelombang dengan pengamat adalah jawabannya efek Doppler. Nah, ini kita udah pelajari ya efek Doppler ini. Jadi ketika ada pengamat, ada sumber bunyi, ketika mereka berdua saling mendekati atau misalnya saling menjauhi atau misalnya keterangannya berbeda-beda gitu kan. Di situ akan terjadi pergeseran frekuensi. Ya, pergeseran frekuensi tersebut dinamakan dengan efek Doppler. Berikutnya, 12. Frekuensi terbesar yang diterima oleh pendengar jika pendengarnya mendekat dan sumbernya mendekat. Kenapa? Karena gini, kalau kita bahas efek Doppler ya, FP rumusnya ada yang masih ingat gimana FP sama dengan V plus minus ya. Ketika pendengarnya mendekat, maka VP-nya jadi plus VP. Dibagi V plus minus VS. Ketika sumbernya mendekat, maka VS-nya minus VS. Dikali FS. Nah, gini kan rumusnya. Kalau misalnya ini ditambah, kalau area atas ditambah, otomatis angkanya akan besar. Kalau area bawah dikurang, otomatis hasilnya akan kecil. Berdasarkan perkiraan aja ya, jadi kalau misalnya angka yang atas besar dibagi angka bawah yang kecil, otomatis frekuensi FP atau frekuensi yang diterima oleh pendengar akan semakin besar. Jadi itu alasannya. Berikutnya 13, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran yang frekuensinya sama dengan frekuensi benda adalah resonansi. Untuk resonansi sendiri terjadi pada misalnya kalian boleh petik gitar atau misalnya biola juga boleh atau misalnya tuts piano. Pada saat alat-alat musik tersebut kalian mainkan, coba kalian dekatkan sebuah garpu tala. Garpu tala tersebut akan ikut bergetar. Nah, ikut bergetarnya garpu tala karena alat musik yang tadi dimainkan itu disebut dengan resonansi. Kalian masih bisa cari sebanyak-banyaknya nanti contoh dari resonansi ya. Kurang lebihnya resonansi itu seperti itu peristiwanya. 14. Seorang pengemudi mobil mengendarai mobilnya pada 20 meter per sekon mendekati sebuah sumber bunyi yang ada frekuensinya 680 Hz diam. Dari soal kita identifikasi dulu nih, jadi si soal ini ada frekuensi sumbernya 680 Hz, ada kecepatan di udaranya 340 meter per sekon, ada kecepatan pengamatnya atau di sini yang menjadi pengamat itu adalah pengemudi mobil ya. Kecepatannya 20 dan ada
kecepatan sumber bunyinya adalah 0 karena di sini keterangannya sumber bunyinya diam. Oke, setelah itu kita tulis rumus efek Dopplernya sesuai kebutuhan soal. Gini kan, Fp sama dengan V plus minus Vp. Tanda di depan Vp kita pakai plus karena si pengemudi mendekati sumber. Sesuai dengan konsepnya, ketika ada pengamat mendekati sumber, maka di sini tandanya plus. Sedangkan yang bawah karena Vs-nya 0, jadi nggak usah ditulis ya, langsung aja V. V kecepatan bunyi di udara doang, dikali Fs. Kita hitung, langsung masukin angkanya, 340 ditambah 20 dibagi 340 dikali 680. Untuk si 680-nya bisa kita bagi dengan 340, ini bagi ini dapat 2 ya, 2/1 kan gitu. Terakhir Fp 360 kalau dikali 2 hasilnya 720 Hz. Jadi nomor 14 ini jawabannya 720 Hz. Berikutnya ya. Berikutnya nomor 15 masih tentang efek Doppler. Langsung aja tulis dulu yang diketahui sesuai soal. Ada frekuensi sumber bunyinya 800 Hz, kecepatan bunyi di udaranya 340, penontonnya di sini dianggap diam ya, dia nontonnya sambil diam di bangku kan, berarti kecepatan pengamat 0. Sedangkan sumber bunyinya adalah mobil yang lagi bergerak nih, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Karena si Vp-nya 0, berarti dari rumus efek Dopplernya bagian atas si Vp-nya nggak dimasukin, sisa V doang. Di bawah ada V dikurang Vs, karena sumbernya yaitu mobil mendekati si penonton. Ya, kalau sumber mendekati penonton atau mendekati pengamat atau mendekati pendengar, maka dia tandanya negatif. Langsung masukin angkanya, Fp sama dengan 340 per 340 dikurang 20 dikali 800. Selesaikan dulu yang dibagi, ya ini nih, selesaikan dulu yang bagian bawah. Ini 340 kalau dikurang 20 kan 320 ya. 320, nolnya kita coret 1 jadi 32. 800, nolnya kita coret 1 jadi 80. 80 sama 32 sama-sama kelipatan 16. Nah, 32 bagi 16 dapat 2, 80 bagi 16 dapat 5. Berikutnya 340 bagi 2, 170, tinggal dikali 5, hasilnya 850 Hz untuk soal nomor 15. Berikutnya 16, masih tentang gelombang bunyi efek Doppler. Langsung ya diketahui di soal ada frekuensi pendengarnya yang ini nih 6.300, sumbernya yang 7.200, kecepatan bunyi di udaranya masih 340. Terus ada pendengar kelajuannya 25 meter per sekon. Yang ditanya kecepatan sumber bunyi adalah, kalau dari tadi yang ditanyain frekuensi pendengarnya, kalau sekarang justru kecepatan si sumber bunyinya. Masuk ke efek Dopplernya, Fp sama dengan V dikurangi Vp, karena lihat di soal, nih, bergerak saling menjauh. Jadi antara sumber bunyi dengan pendengar, bergeraknya saling menjauh. Kalau pendengar menjauhi sumber, maka negatif. Kebalikannya, kalau sumber menjauhi pendengar, maka positif. Ya, itu tanda min plusnya, dapat dari soal. Sesuai dengan keterangan di soal. Ini tinggal kita masukin aja angkanya, Fp-nya 6.300, Fs-nya 7.200, terus bagian V-nya isi 340, Vp-nya isi 25. Oke, berikutnya si ini kita kurang jadi 315, si 63 nih sama 72, nolnya kita ilangin deh dua-duanya ya, jadi 63
sama 72. Berikutnya, kali silang, 63 dikali 340 plus Vs, terus 315 dikalinya sama 72. Ya, 315 dikali 72 dapat 22.680. Nah, yang ini 63 kali ke dalam, 63 kali Vs dapat 63 Vs, 63 dikali 340 dapat 21.420. Langsung pindah ke samping kanan jadi negatif. Langsung kita kurangi dapat 1.260. Ketemu 63, ya 63 yang ini kan kita pindah jadi di bawah atau dibagi, maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nomor 17, sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt. Tulis dulu di sini P-nya 50 watt. Intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber adalah R-nya 10. Masih ingat untuk intensitas? Rumusnya kan P dibagi 4R kuadrat. P-nya masukin 50, 4Pi-nya tulis lagi, R-nya yang 10 dikuadratin. 10 kuadrat hasilnya 100, 100 dikali 4 atau boleh kita kecilin aja deh misalnya gitu kan, kalau nggak mau dikali 50 bagi 51, 100 bagi 50 dapat 2. Ya, berikutnya yang ini 2 kali 4 nih, 2 kali 4 hasilnya 8, satuan pi-nya diubah menjadi 3,14. Hasil kali yang bawah 25,12, sehingga 1 bagi 25,12 dapat 0,039. Sampai sini kita lakukan pembulatan, yaitu jadi 0,04 atau di dalam perpangkatan hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. Nomor 18, kita masukin ke rumus TI 10 sama dengan TI plus 10 log N. Awalnya taraf intensitasnya 100 ditambah 10 log, sirinenya kan ada 10, berarti di sini tulis N-nya 10. Log 10 adalah 1, 1 kali 10 tetap 10, 10 ditambah 100 hasilnya 110 desibel. Masih soal taraf intensitas, caranya masih sama ya, pakai TI, sekarang TI-nya TI 100, karena bunyinya ada 100 buah. TI 100 sama dengan TI plus 10 log N, dengan TI diketahuinya 60, dan N-nya adalah 100 buah. Log 100 hasilnya 2, 2 kali 10 dapat 20, 60 tambah 10 hasilnya 80 desibel. Soal terakhir, di sini ditanyakan taraf intensitas untuk jarak yang berbeda. Kita tulis TI 1-nya 70 desibel, untuk jarak pertamanya 5 meter, jarak keduanya 0,5 meter. Karena jarak kedua yang ditanya, berarti kita simbolin TI 2 ditanyanya. TI 2 sama dengan TI 1 plus 20 log R1 per R2. Untuk rumus taraf intensitas ketika jarak berbeda sebenarnya ada banyak. Nah, jadi kalian nanti jangan sampai salah paham ya, kok ini rumusnya kayak gini bukannya adanya yang ini. Itu sebenarnya bisa juga yang kalian tahu itu, yang ini juga bisa. Jadi ada banyak. Di sini TI 1-nya kita pakai 70 ditambah 20 log R1-nya isi 5, R2-nya isi 0,5. 5 dibagi 0,5 dapat 10, isi log 10 itu 1, 1 kali 20, 20, 20 tambah 70, hasilnya 90 desibel. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya soalnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.